khususnya 40 orang PNS yang disebutkan oleh Bupati bahwa mereka mendapat posisi saat rolling jabatan. Mohon simak baik-baik. Bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena rahasia kerajaan telah kau nyatakan kepada orang-orang kecil. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang yang ada harta itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat paroki katedral, umat Tiga Raja dan umat Santa Cecilia, umat paroki-paroki tetangga, bahkan siapa saja dari agama apapun, dari gereja manapun yang saat ini sedang mendengar siaran dari Tiga Raja lewat radio Tiga Raja FM, lewat radio publik Mimika, dan lewat misa live streaming ini. Ia menjual seluruh miliknya. Untuk apa? Untuk membeli sebuah ladang yang di dalamnya ada harta karun. Minggu ini
perumpamaan Yesus tentang menjual seluruh milik dan membeli ladang yang ada harta menjadi fokus pewartaan. Dan saya mau menyampaikan pewartaan ini dalam konteks berita viral sepanjang pekan ini di kota Timika. Terdengar dalam omongan orang, terbaca di dalam medsos, sebagai tanggapan pastor atas demo solidaritas Nusantara penegak keadilan. Dan demo itu diadakan sebagai reaksi atas pidato Timika 1 saat apel PNS hari Senin 20 Juli yang lalu. Gereja perlu bersuara. Saudara, sejarah mencatat bahwa sabda Yesus ditanggapi oleh sejumlah orang, sekelompok orang, yakni para misionaris kulit putih. Sebutlah Pastor Tillemans yang akhirnya diusuk Merauke dan teman-teman pastor, bruder, suster, orang kulit putih. Juga ditanggapi oleh para misionaris awam, yakni bapak-bapak guru dan mama-mama nyora, serta para katekis yang datang dari luar Papua. Saya sebutkan dengan hormat, antara lain, misalnya dari Maluku, dari Kei dan Tanimbar, Bapak Guru Meterai dan Bapak Guru Maturbongs yang akhirnya meneruskan karya misionaris sampai ke Paniai. Bapak Guru Reto Blaut dan lain-lain, untuk tidak menyebutkan semua nama. Dari Tanimbar, Bapak Guru Aryesam, Bapak Guru Fatruan, dan lain-lain. Dari Sulawesi, Sulawesi Utara, Sangir Talaut, Bapak Guru Cornelis Manansang. Mereka bukan sarjana S1, bukan sarjana S2. Mereka juga tidak perlu membeli gelar, hanya dengan gelar Odo. Odo, opleiding skolen for dorps onderwijs. Sekolah guru bawah. 3 tahun sesudah SR, sekolah rakyat. Para guru dan katekis yang non Papua kemudian disusul para guru dan katekis orang asli Papua. Dengan hormat saya sebut beberapa dari mereka untuk tidak menyebutkan semuanya. Misalnya Bapak Moses Kilangin dan teman-teman katekis orang Amungme. Bapak Filipus Pirai dan Bapak Clemens Mutawayau, katekis-katekis orang Komoro. Yang ke Agats, ke Paniai, mungkin juga ke Wamena. Mereka inilah misionaris yang melaksanakan sabda Yesus, menjual seluruh miliknya. Dan mereka membeli ladang itu, maaf saya sebutkan, dengan sangat spektakuler. Apa? Mereka mempertaruhkan seluruh waktu dan tenaganya.
Mereka menjual seluruh masa mudanya. Mereka menggadai harta pribadinya. Memotong gaji, bayangkan. Untuk gaji untuk apa? Untuk membangun asrama. Untuk anak-anak Kamoro, anak-anak Me, anak-anak Moni, anak-anak Amume, Agimuga, yang datang bersekolah. Asrama itu dari mana? Ini potongan gaji dari guru-guru itu. Mereka melakukan semua itu hanya untuk membeli ladang kerasulan, tempat harta itu terpendam. Nah, berbicara tentang harta, maka pertanyaannya adalah, harta seperti apakah yang saudara cari di ladang dunia ini? Ada harta jasmani, semisal uang, barang, pangkat, posisi, kedudukan, dan seterusnya. Itu harta jasmani. Ada harta rohani, kasih dan persaudaraan, keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Di sini gereja mengajarkan, gunakan harta jasmani ini untuk membangun harta rohani. Uang dan barang itu sarana untuk menghadirkan kasih dan persaudaraan. Pangkat, posisi, dan kedudukan itu ada untuk menciptakan keadilan dan kebenaran. Mengapa gereja mengajarkan demikian? Ya, karena harta jasmani tidak abadi. Uang dan barang itu akan ada sekarang ini, kemudian dia hancur saat engkau masuk ke liang lahat, liang kubur. Harta jasmani itu akan hilang. Pangkat, jabatan, posisi, kedudukan, dia akan berakhir saat rolling jabatan berikut. Akan berakhir saat pimpinan yang ada itu dia turun. Posisi jabatanmu juga akan turun. Sementara harta rohani, dia bertahan sepanjang masa. Kasih dan persaudaraan berlangsung abadi. Kebaikan, kebenaran, keadilan berkibar sepanjang masa. Begitulah. Dalam bacaan yang pertama hari ini, kita mendengar dalam kitab pertama Raja-Raja. Allah bersabda kepada Raja Salomo, Salomo, kau sekarang jadi raja. Kau minta apa? Apa saja. Dan saya akan memberikan itu kepadamu. 1 Raja-Raja bab 3 ayat 12. Luar biasa. Ini kesempatan bagi Raja Salomo untuk mengajukan permintaannya. Dan perhatikan baik-baik, Salomo tidak minta uang. Salomo tidak minta harta. Salomo tidak minta pangkat, tidak minta tahta, tidak minta posisi, tidak minta kedudukan. Sebaliknya, Raja Salomo hanya meminta dari Tuhan harta rohani. Apa itu? Hati yang penuh hikmat dan pengertian. Salomo hanya meminta kebijaksanaan untuk bisa memimpin rakyatnya. 1 Raja-Raja
3:12. Dan hal yang sama dalam bacaan yang kedua. Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Roma, dia menegaskan alasan mengapa kita memprioritaskan harta rohani. Kenapa? Ya karena saudara itu orang pilihan Allah. Begitu Rasul Paulus menulis, saya membacanya. Allah menentukan dari semula agar kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Gambar putranya. Imago Dei. Romawi 8:29. Identitasmu begitu jelas. Gambar Allah. Kotara kosong. Gambar Allah loh. Itu identitasmu. Nah, dalam konteks bacaan kitab suci hari ini, saya ingin mengajak kita semua, Papua non Papua, mari kita belajar dari para misionaris di tanah ini. Entah misionaris kulit putih, pastor, bruder, suster, maupun misionaris awam. Baik mereka Papua atau non Papua. Kita belajar apa? Kita belajar apa dari para misionaris itu? Saya akan masuk melalui berita viral di medsos. Untuk itu, saya ingin menyapa secara khusus anak cucu perintis, khususnya 40 orang PNS yang disebutkan oleh Bupati bahwa mereka mendapat posisi saat rolling jabatan. Mohon simak baik-baik. Pertama, lewat rolling jabatan yang viral itu, Anda sudah dipercayakan untuk punya posisi dan jabatan. Dengar baik-baik. Itu sah. Itu amanah. Amanah pemerintah. Maka pesan gereja untukmu, dengar baik-baik, leluhurmu sudah menjual seluruh masa mudanya untuk membeli ladang kerasulan di tanah ini. Maka jangan Anda mengkhianati perjuangan mereka. Titik. 40 PNS yang diangkat, kamu dengar? Jangan mengkhianati perjuangan orang tuamu. Kedua, posisi dan jabatan itu adalah sarana jasmani. Maka renungkanlah baik-baik bahwa orang tuamu, tete nenekmu yang datang di tanah ini, mereka membuka daerah dan kerja melayani masyarakat. Mereka meninggal berbalut kemiskinan. Tulang belulang mereka menyatu dengan tanah ini tanpa menuntut imbalan. Maka pesan gereja hari ini untukmu sebagai anak cucu, dengar. Kalau jabatan itu yang saat ini ada di genggamanmu via rolling jabatan diberikan oleh bupati karena engkau punya kapasitas untuk pekerjaan itu hak prerogatif bupati, sah, terimalah dan teruskan perjuangan leluhurmu. Akan tetapi, dan ini penting, kalau jabatan itu ada di tanganmu saat ini,
Karena engkau sudah keluarkan uang. Karena ada kolusi, ada nepotisme. Seperti persangkaan orang yang kita dengar di medsos. Maka pastor mau menegaskan kepada Anda, sadarlah, tulang belulang dari para misionaris dan tanah ini, tanah negeri ini, Tuan tanah negeri ini akan bertanya kepadamu, pantaskah bergembira di atas pengorbanan para perintis yang mengucurkan keringat dan air mata yang sampai saat ini belum kering di tanah ini? Renungkan itu. Ketiga, terakhir, jangan melupakan sejarah. Dan sejarah mencatat tanah ini masih ada bekas kaki para misionaris. Saya ulangi, tanah ini ada bekas kaki misionaris. Tanah ini tulang belulang misionaris tersimpan, terkubur. Maka seruan gereja, bebaskan tanah ini dari segala macam praktek jual beli jabatan, jual beli pangkat, bebaskan jual beli posisi, bebaskan dari jual beli kedudukan. Kalau memang itu ada. Kalau memang itu ada. Akhirnya Yesus bersabda, ia menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Begitulah. Tanah ini mencatat para misionaris itu menjual seluruh masa mudanya dan membeli ladang kerasulan di tanah ini. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati para pejabat yang diberi amanah untuk melayani di tanah ini. Tuhan memberkati mereka yang bekerja di tanah ini dengan hati bersih, tanpa korupsi, tanpa kolusi, tanpa nepotisme. Amin.